Beda tiga hal ini, ujian dari Allah, pencobaan dari setan. Ujian bersifat baik, pencobaan bersifat jahat. Dan ujian akan meneguhkan, menyempurnakan, melengkapi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Sebab pencobaan adalah yang merusak, yang menggoda, membawa kita menuju kepada kejatuhan di dalam dosa. Maka sumbernya berlainan, sifatnya berlainan, dan tujuan berlainan. Allah bertujuan baik untuk setiap orang dimiliki oleh Dia. Setan bertujuan jelek untuk setiap orang yang dimiliki oleh Tuhan. Itu sebab kita harus membedakan pencobaan dan ujian, sehingga pada waktu kita berada di dalam pencobaan, kita jangan mencela Tuhan. Waktu kita dalam ujian, kita lebih tidak boleh mencela Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapa banyak orang Kristen yang kelihatan cinta Tuhan, yang kelihatan rohaninya baik, menjadi sama sekali gagal pada waktu situasi berubah? Karena mereka tidak bisa membedakan dua ini. Nah, mereka tidak mau dengar khotbah dengan baik-baik, atau mereka mendengar tapi yang khotbah tidak mengkhotbahkan dengan baik-baik. Saudara-saudara, berbeda sekali engkau mengerti kebenaran dan tidak. Berbeda sekali engkau mengerti kebenaran dengan benar dan mengerti kebenaran dengan tidak mengerti dengan benar. Berbeda sekali antara engkau mengerti dan engkau salah mengerti kebenaran. Yang ini akibatnya adalah disebabkan pengkhotbah yang sendiri tidak mengerti lalu berani naik mimbar. Itu sebab di dalam gereja ini kita banyak menegur mereka yang sembarangan naik mimbar. Gereja yang sembarangan pasang pelang gereja tapi tidak berfungsi dan tidak berbobot gereja. Itu menghancurkan banyak orang secara tidak sadar. Di dalam dunia akademik, kita mengatakan orang yang tidak belajar dokter tidak boleh sembarang pasang dokter. Orang yang tidak mengerti Alkitab boleh sembarang pasang gereja dan menjadi pemimpin. Itu kekacauan dan standar yang rendah, yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh dunia, yang terjadi yang disebut tubuh Kristus atau gereja. Saudara-saudara sekalian, sekarang kembali kepada ayat ini. Berbahagialah mereka yang mengalahkan pencobaan, karena setelah diuji. Apakah sebabnya Yakobus mencampurkan kedua istilah ini menjadi satu ayat? Apa sebabnya permulaan mengatakan barang siapa yang mengalahkan pencobaan, yaitu mereka yang sudah menang karena sudah diuji? Bolehkah kedua hal ini dicampur menjadi satu? Atau karena terjemahan kurang jelas? Atau karena yang mau diartikan dalam pencobaan ini lain dengan pencobaan yang bersumber dari setan? Saudara-saudara, memang di Alkitab Tuhan pernah mengatakan Dia mencoba Abraham. Apakah dia saat itu taat dan sungguh-sungguh berjalan di kehendaknya, dan berkata kepada dia, bawa anakmu, anak yang kau kasihi, anak yang tunggal, anak yang namanya Ishak, naik ke atas bukit, dan di situ engkau menyembelih dia, persembahkan dia kepada saya. Itu pencobaan atau ujian? Saudara-saudara sekalian, Allah mencoba, dan di dalam pencobaan itu disebut ujian. Jadi pencobaan yang datang dari Allah itu adalah ujian. Tapi kebanyakan istilah pencobaan itu sudah di dalam seluruh kitab suci berasal dari iblis, sehingga kita melihat ada sesuatu hal yang sangat komplikasi atau sangat kompleks di dalam hubungan antara ujian dan pencobaan. Contoh yang kedua yang kita lihat yaitu dari kasus dari Ayub. Ayub diizinkan Allah untuk dicobai oleh iblis, dan izin Allah untuk Ayub dicobai iblis ini itu sekaligus menjadi ujian langsung dari Allah. Engkau bilang kalau begini Allah sama setan komplotan dong. Allah memperbolehkan setan mempermainkan anak-anaknya, sehingga setan mempunyai kesempatan untuk mencobai orang-orang yang kasih Tuhan. Dan itulah caranya Allah memperalat setan untuk menguji anak-anaknya seperti benar. Tapi saudara-saudara, ini adalah satu hal yang betul-betul kita perlu mengerti secara tuntas. Karena Tuhan Allah mempunyai rencana yang baik kepada diri setiap orang yang mencintai Dia, dan setan mempunyai rencana yang buruk untuk merusak rencana Allah yang baik itu. Sehingga terjadi di dalam seorang diri, maka orang diri itu harus mengalami kedua hal yang campur menjadi satu. Tapi tidak ada kaitannya Allah harus memperalat setan untuk menggenapi rencana Dia sendiri. Tidak ada motivasi Allah membiarkan orang yang dimiliki dan orang yang mengasihi Dia harus melewati kejahatan baru bisa baik. Jikalau kita mempunyai pikiran Allah dikaitkan dengan motivasi yang jahat, maka kita sudah bersalah. Kita sudah masuk ke dalam jalan dari setan. Tetapi yang mengerti dengan benar adalah Allah mengalahkan setan, dan Allah boleh menyatakan kemenangannya melalui diizinkannya anak-anaknya dicobai oleh iblis. Nah, ini ajaran yang benar.
Perbedaan sedikit menjadikan pengertian konsep wawasan kita kacau. Perbedaan sedikit menjadikan kita tafsiran kacau. Perbedaan sedikit menjadikan kita meragukan motivasi Tuhan Allah, dan kerohanian kita menjadi kacau. Sekali lagi saya membedakan situasi ini. Allah tidak perlu memperalat setan untuk menggenapi rencana Allah di dalam diri manusia. Tapi Allah boleh membiarkan setan yang jahat mengacaukan segala sesuatu, akhir dia tetap menang adanya. Nah, ini berbeda sekali. Ini beda apa? Beda motivasi. Allah tidak bermotivasi yang jelek. Allah tidak pernah mempunyai niat yang tidak baik untuk setiap orang yang mengasihi dia. Mengapa kalau Allah tidak berniat, jika Allah tidak bermotivasi yang jelek, mengapa Allah membiarkan sehingga kita sebagai orang Kristen kadang-kadang mengalami kesulitan yang besar? Air mata kita berlinang-linang, pengeluhan kita tidak habis-habis, dan kita terus kecewa, putus harapan. Mengapa Tuhan membiarkan aku di dalam kesulitan seperti ini? Saudara-saudara, manusia memang dicipta di dalam proses waktu. Manusia dicipta dengan mengalami detik-detik, jam-jam yang harus lewat untuk mengukir, untuk menggarap, dan untuk membentuk hidup kita daripada original perfection to the perfected perfection. Dan mengenai hal ini, saya pernah berkhotbah 4 kali di Amerika, dan kaset itu dikejar-kejar oleh Bob Jones University. Mereka mau mengetahui pikiran saya. Begitu banyak hal yang berbeda dengan konsep Kristiani yang sudah selama ini berjalan di dalam gereja di Amerika. Original perfection created, perfected perfection after examined. Saudara-saudara, pada waktu Adam dicipta sempurna. Pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia sempurna, sebagai manusia yang paling sempurna. Tetapi Adam dicobai dan dia gagal, sempurnanya hilang. Yesus sudah sempurna, dicobai, dia menang. Sudah menang, dia menuju kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Nah, ini yang menjadi heran. Sempurna ada yang lebih sempurna. Apa artinya sempurna yang lebih sempurna? Yaitu sempurna setelah proses. Sempurna setelah proses. Itu adalah sasaran yang terakhir. Itu sebab Yesus sebagai anak pun dia tidak boleh ada hak istimewa. Sebagai anak Allah yang tunggal di dalam dunia, firman menjadi daging, dia tetap harus diuji. Dia harus dicobai, baik oleh Allah maupun oleh setan. Ini adalah satu hal yang no exception, no exemption. Saudara-saudara, ini satu hal yang harus, the absolute necessity of to be tempted. Sesuatu keharusan dicobai, sesuatu keharusan diuji, biarpun dia anak Allah yang tunggal. Semua keluarga yang kaya gagal karena menganggapnya anaknya adalah lebih dari orang lain. Boleh melewati, boleh tidak usah, boleh terkecuali, tidak usah melewati kesulitan. Maka keluarga presiden gagal, keluarga bangsawan gagal, anak-anak orang kaya banyak yang gagal, anak-anak pendeta banyak yang rusak. Karena apa? Karena dikira ini anak istimewa, ini anak yang mempunyai kelas berbeda, ini anak orang kaya, boleh tidak usah susah. Yang mengerti teori dan mengerti prinsip ini berbahagia. Tetapi terlalu banyak orang tidak mengerti. Maka generasi pertama susah sekali cari duit sampai besar, berjuang sukses, lalu semua uang yang banyak dikasihkan anak, tidak usah kerja, tidak usah susah, lalu merusak anak. Hanya itu saja. Saudara-saudara, mengapa hidup kita rusak? Karena kita terlalu enak. Jangan mencintai anakmu lebih daripada seharusnya. Jangan memberikan uang lebih banyak daripada seharusnya. Jangan merebut hak dia sebagai pemuda, sebagai remaja yang harus berjuang. Jangan membuat dia sebagai tangkai bunga yang berada di dalam vas, karena sudah dipotong akarnya dan dikasih air yang cukup sehingga lingkungannya enak. Bunga di dalam vas adalah bunga yang tidak ada gunanya selain untuk pajang dan difoto saja. Karena setelah dia layu, dia akan dibuang. Jadikan anak-anakmu sebagai bibit yang harus ditanam di dalam tanah, yang harus diinjak, yang harus berjuang, yang harus mengeluarkan akar sendiri, dan harus bertumbuh dengan tunas sendiri. Tidak bisa dibantu. Tidak ada gunanya dibantu, karena setelah kita mati tidak mungkin membantu dia lagi. Yang paling penting dia sendiri harus berjuang, harus mengerti, harus berani melawan kejahatan, harus menangkas segala kesulitan angin topan. Karena setelah kita mati dia harus hidup terus, dan harus berjuang. Jadikan anak-anakmu sebagai bibit yang harus ditanam di dalam tanah, yang harus diinjak, yang harus berjuang, yang harus mengeluarkan akar sendiri, dan harus bertumbuh dengan tunas sendiri. Tidak bisa dibantu. Tidak ada gunanya dibantu, karena setelah kita mati tak mungkin membantu dia lagi. Yang paling penting dia sendiri harus berjuang, harus mengerti, harus berani melawan kejahatan, harus menangkas segala kesulitan angin topan. Karena setelah kita mati dia harus hidup terus. Dan cara dia untuk mendidik anak bukan karena dia mempunyai bahan banyak dari buku. Cara dia bisa mendidik anak, hak dia bisa mendidik anak, kualifikasi dia cukup mendidik anak, karena dia sendiri pernah mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Sehingga daripada perjuangan, daripada pengalaman itu, dia memberikan kristalisasi ajaran itu untuk menjadi kata-kata yang dikatakan kepada anak. Yang paling cilaka adalah kebenaran itu diterima daripada quotation, lalu diutarakan daripada conversation. Paling cilaka adalah pengertian hidup itu hanya ditiru daripada pengertian menghafal teori-teori, lalu meneruskan secara mulutmu itu adalah satu speaker dari tape recorder saja. Ini kali saya desain gereja karena tuntutan terlalu tinggi, sendiri tidak puas diri, roba lagi. Kemarin dulu kita sampai hampir jam 1, lalu kedua arsitek yang membantu saya itu sama Benny, sama Devi, sama Alwi pulang
Hampir jam 1 mereka sudah pulang. Saya tidur di kantor dan saya pikir lagi sampai setengah 5 pagi belum tidur. Jam 6 kemarin saya bangun ikut kebaktian doa. Tidur tidak sampai 1 jam setengah. Lalu Pak Aurelius khotbah, saya terus ngantuk. Kemarin kita terus kerja. Tuntutan itu adalah sesuatu semangat reform. No compromise. Do your best. You are doing for God, not for man. Karena saya tidak percaya ada orang mau memakai waktu begitu banyak, pikir begitu tuntas untuk sebaiknya untuk Tuhan. Maka saya tidak serahkan kepada company yang paling besar manapun di Indonesia untuk bangun gedung gereja itu. Saudara-saudara sekalian. Dan ada orang bilang sama saya, ada gereja lain yang besar, arsiteknya boleh mengeluarkan confidential. Mereka punya cara desain untuk kita. Saya bilang jangan ambil. Jangan-jangan mereka kira kalau mereka besok kita sudah gereja jadi, itu adalah tiru atau curi ide mereka. Selama ini saya tidak ambil buku apapun. Setiap inci, setiap senti, setiap engkel menetapkan sendiri di depan komputer dengan semua arsitek yang membantu saya. Karena kita mau betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selama berpuluh-puluh tahun mengamati akan semua bangunan, setiap sudut, setiap pelosok dan semua kesalahan, kita harap membuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ini adalah kebenaran dan pengalaman kebenaran. Kalau saya mengajar anak saya dengan teori-teori buku, saudara-saudara, itu untuk hal-hal seperti kimia, fisika, dan lain-lain boleh. Tapi kalau saya mengajar anak-anak saya melalui pengalaman hidup dan kebenaran firman, maka paling penting adalah prinsip-prinsip Alkitab dan ujian-ujian yang pernah saya alami dan pencobaan-pencobaan yang pernah saya kalahkan di dalam hidupku. Itu menjadi bobot pendidikan karakter untuk anak-anak. Itu sebab saudara-saudara, kenapa banyak keluarga yang kaya anaknya gagal? Karena tidak dididik dari kecil mendengar kebenaran. Tidak dididik dari kecil bergumulkan akan cara karakter hidup dan bagaimana ambil keputusan di dalam pencobaan yang sulit, sehingga dikirakan nanti besar tahu sendiri. Anak-anak kalau besar nanti akan pintar sendiri. Tidak ada itu, saudara-saudara. Orang Tionghoa mengatakan umur 3 menetapkan 80. Dari umur 3 arahkan yang benar. Karena arah itu kalau beda 1 senti, waktu umur 80 bisa beda 100 km. Kalau masih kecil itu ditentukan arah yang benar, dia akan menuju ke arah yang benar. Seumur hidup itu akan beres. Kemarin ada seorang majelis berkata kepada saya, bolehkah saya membawa anak saya yang belasan tahun ikut kebaktian sini, tapi bukan ikut remaja? Saya bilang, itu tentukan sendiri. Kalau anak itu memang daya pikirnya cukup kuat, biar dia ikut kebaktian dewasa, tidak apa-apa. Dari kecil ikut kebaktian dewasa, tidak apa-apa. Kalau ada kesempatan ikut akan kebaktian remaja, baik. Karena manusia mempunyai potensi pikir yang berbeda-beda. Mimbar ini adalah disediakan bagi orang yang berpotensi pikiran dan mau belajar kebenaran, jujur dan sungguh-sungguh. Mereka yang datang ke gereja hanya memamerkan model, memamerkan baju yang baru, silakan pergi gereja lain. Ini adalah gereja di mana engkau dilatih pikiran, engkau bertanggung jawab, dan engkau mengerti dengan hati yang belajar firman. Saudara-saudara, jika engkau dicobai, engkau harus kalahkan. Jika engkau mempunyai kesempatan dicobai, engkau bersyukur kepada Tuhan. Di dalam proses dicobai, bersandar kepada Tuhan dan pegang kepada prinsip firman Tuhan. Ini semua adalah hal yang mutlak, saudara-saudara. Tidak ada satu orang yang bisa mengalahkan pencobaan hanya dengan pikiran dan kepandaian otak yang dicipta. Karena we are created, we have been polluted, and we by nature are limited. Ini 3 tet. Created, limited, polluted, semua. Created, limited, polluted. Ini yang tidak diketahui oleh psikologi sekular. Maka mereka kira tak usah Allah, psikolog bisa membantu orang. Itu kosong. Tak ada satu manusia dosa bisa membereskan persoalan manusia dosa yang lain secara tuntas. Karena bagaimana engkau pintar, engkau created, engkau limited, engkau polluted, sehingga orang berdosa, menolong orang berdosa, sama seperti orang pintar yang berada di dalam penjara. Dia tukang kunci, tidak bisa buka kunci sebelahnya karena dia sendiri dikunci. Saudara-saudara, itu sebab prinsip yaitu berpegang kepada Allah, pegang prinsip firman Allah, dan perasaan takut kepada Allah. Ini ada cara-caranya untuk mengalahkan pencobaan. Pada waktu kita dicobai, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita dicobai, kita sudah dianggap siap cukup. Pada waktu Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh setan, karena Tuhan mengetahui Ayub sudah siap, Ayub sudah cukup. Dan persiapan-persiapan itu hanya diketahui oleh dirimu sendiri, diketahui oleh Tuhan Allah, dan tidak diketahui oleh siapapun, termasuk suamimu, nyonyamu, anakmu, atau orang lain. Itu sebab pada waktu Ayub dicobai oleh iblis, yang begitu tangguh, begitu kuat, dan istrinya langsung gagal. Pada waktu 10 anak itu mati pada satu hari, dengan niat setan supaya dia membuang iman kepada Tuhan. Tapi Ayub tetap begitu tangguh, begitu kuat. Yang mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang menerima. Terpujilah namanya. Dia patut dipuji. Dia sudah siap. Dia sudah siap untuk diuji, sudah siap untuk dicobai. Baik diuji dari Tuhan maupun dicobai dari setan, dia sudah siap. Tapi Nyonya Ayub tidak siap. Nyonya Ayub langsung mencela. Mengapa engkau mencintai Tuhan? Apa gunanya dia melayani dia? Jika engkau melayani Tuhan siang hari dari dulu sampai sekarang apa yang kau terima dari Tuhan? Percuma. Jadi majelis anakmu mati. Engkau menjadi pendeta, keluargamu itu begitu rusak. Percuma engkau melayani Tuhan. Nyonya Ayub dan Ayub mempunyai reaksi yang berbeda pada waktu mengalami pencobaan dan pengalaman yang sama. Saudara-saudara, pengalaman yang sama bagi orang tertentu menjadi pengujian yang melengkapi dia.
tetapi pengalaman yang sama bagi orang yang lain. Sama pengalaman menjadi satu sebab dia boleh mencela Tuhan. Itu sebab agama timbul dan ateis timbul pada dunia yang sama. Itu sebab orang memuji Tuhan timbul